warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah dan Rasulnya. Nah, pada mata kuliah kali ini yaitu Manajemen Pengelolaan PAUD yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Mayer MPD, saya, Dona Melinda Eka Putri, berada di kelompok 6 yang beranggotakan Bua Danani, Destria Andriani, Endang Susilawati, Ida Royani, dan Sumarse. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai materi konsep supervisi pendidikan di lembaga PAUD yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 6. Apa saja itu? Mari sama-sama kita saksikan. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang definisi supervisi pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari supervisi. Menurut Purwanto tahun 2000, supervisi merupakan aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru atau karyawan lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Kemudian, menurut Purwanto tahun 1998, ia menyatakan bahwa supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari pimpinan sekolah untuk yang dituju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik supervisi pendidikan, di mana teknik supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu teknik individu, kemudian teknik kelompok, teknik secara langsung, dan teknik secara tidak langsung. Yang pertama, teknik individu. Teknik individu merupakan pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru untuk menentukan kualitas pengajarannya ketika di sekolah. Yang kedua adalah teknik kelompok, di mana maksud dari teknik kelompok ini bersifat kelompok dan dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama. Contoh dari teknik berkelompok ini diantaranya pertemuan orientasi antar guru, kemudian rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, workshop, dan tukar-menukar pengalaman. Yang ketiga adalah teknik secara langsung, di mana teknik secara langsung ini merupakan teknik yang berhadapan dengan orang yang disupervisi baik secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat yaitu teknik secara tidak langsung. Teknik ini adalah teknik ketika menghadapi ataupun berhadapan dengan orang-orang yang akan disupervisi, tetapi menggunakan alat media untuk berkomunikasi kepada orang tersebut. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pendekatan supervisi pendidikan. Nah, adapun langkah-langkah pendekatan supervisi pendidikan yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberikan contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa istilah perilaku supervisi itu yaitu menunjukkan, mengarahkan, mempersiapkan, kemudian memperkuat. Ya, jadi pendekatan ini lahir dari teori psikologi behaviorisme, yaitu segala perbuatan yang berasal dari rileks atau respon terhadap rangsangan atau stimulus. Ya, kemudian ada 2 jenis supervisi, diantaranya yaitu yang pertama pendekatan supervisi non-direktif. Nah, ini adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Pendekatan yang tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya tidak langsung.
Nah, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa sih sebenarnya yang dikemukakan oleh seorang guru. Ya, jadi apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di lembaga maupun selama proses belajar mengajar yang ia alami. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adapun secara teknis perilaku supervisor non-direktif ini adalah satu, mendengarkan. Nah, dalam artian supervisor mendengarkan terlebih dahulu laporan-laporan guru, baik itu yang berupa keberhasilan maupun permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Nah, seorang supervisor harus serius mendengarkan keluhan yang dihadapi oleh guru, sehingga mengalami masalah yang sedang dihadapi ini memang betul-betul seorang guru itu merasa dihargai. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, memberi penguatan. Setelah mengetahui berbagai keluhan yang dihadapi oleh guru, maka perilaku supervisor ini selanjutnya adalah memberi penguatan. Penguatan ini bisa berupa pujian, kemudian bisa berupa motivasi untuk seorang guru. Nah, yang ketiga ini menyajikan. Nah, bisa dimaknai dengan supervisor menyajikan solusi baik yang berupa petunjuk teknis maupun teori. Nah, dengan petunjuk praktis ini memudahkan guru untuk memahami ilmu yang diberikan oleh supervisor terhadap dirinya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah memecahkan suatu permasalahan. Nah, perilaku berikutnya adalah supervisor membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Ya, kemudian permasalahan ini dalam rangka mengubah kondisi yang sebelumnya tidak baik kemudian menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, yang kedua, collaborative approach. Nah, ini pendekatan kolaboratif ini adalah secara pendekatan yang memadukan antara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan yang terbaru. Nah, ini pada pendekatan ini baik supervisor maupun guru bersama-sama sepakat mencari solusi jalan tengah bagaimana cara menghadapi suatu permasalahan dan bagaimana cara memecahkan. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, tetapi mencari solusi jalan tengah yang terbaik, mungkin dari awalnya belum baik menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Saya akan mulai melanjutkan di sini tentang jenis pelaksanaan supervisi di lembaga PAUD, di mana ada dua jenis, yaitu supervisi umum, di mana supervisi itu dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengulangan pembangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor atau pendidikan. Supervisi yang kedua yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis ini termasuk bagian dari supervisi pengajaran, di mana supervisi klinis ini adalah supervisi yang terfokus pada perbaikan siklus, yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, analisis intelektual yang insentif terhadap penampilan pengajaran yang sebenarnya, yang bertujuan untuk pengajaran sebenarnya yang bertujuan untuk mengadakan modifikasi rasional. Pengamatan secara langsung, cara guru mengajar dan mengadakan diskusi antara supervisor dengan guru yang bersangkutan agar lebih jelas tentang bagaimana supervisi klinis ini dilakukan. Kemudian Rasulullah mengungkapkan beberapa ciri-ciri supervisi klinis ini, yaitu yang pertama, bimbingan supervisor kepada guru atau calon guru yang bersifat bantuan pemerintah atau instruksi. Kemudian yang kedua yaitu jenis keterampilan yang akan disupervisi, yang diusulkan oleh guru-guru atau calon guru yang akan disupervisi.
dan disepakati melalui pengkajian bersama antara guru dan supervisor. Kemudian calon guru mempergunakan berbagai keterampilan mengajar secara terintegrasi. Sarana supervisi hanya beberapa keterampilan tertentu saja. Kemudian yang keempat yaitu instrumen supervisi dikembangkan dan disepakati bersama antara guru, supervisor berdasarkan kontrak kerja. Kemudian balikan diberikan dengan segera secara objektif sesuai dengan hasil dari observasi. Kemudian meskipun supervisor telah menganalisis dan menginterpretasi data yang telah direkam oleh instrumen observasi yang didiskusikan kembali, guru diminta terlebih dahulu menganalisis penampilannya. Kemudian supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan. Kemudian supervisi berlangsung dengan suasana inti dan terbuka. Kemudian supervisi berlangsung dalam siklus yang meliputi perencanaan, observasi dan diskusi atau pertemuan balikan. Kemudian supervisi klinis dapat dipergunakan untuk membentuk atau meningkatkan perbaikan keterampilan mengajar di pihak lain yang menggunakan dengan konteks pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu instrumen dan pelaksanaan supervisi di lembaga PAUD. Pengertian instrumen supervisi. Instrumen supervisi akademik merupakan alat yang digunakan oleh supervisor atau kepala sekolah untuk mengidentifikasi profil kemampuan guru dalam membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan penilaian pembelajaran. Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik ini tergantung pada kemampuannya dalam memilih, menyusun, dan menggunakan instrumen yang tepat. Macam-macam supervisi akademik. Yang pertama yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati proses pembelajaran. Untuk memudahkan pengolahan data, sebaiknya pedoman observasi ini menggunakan skala penilaian, antara lain skala angka, skala grafik deskriptif, ataupun kartu nilai. Yang kedua yaitu pedoman wawancara. Wawancara termasuk salah satu alat dalam pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tambahan terkait proses pelaksanaan pembelajaran yang sedang dievaluasi. Untuk kelancaran dan efektivitas dalam pelaksanaan wawancara, maka dibutuhkan pedoman wawancara. Yang ketiga yaitu daftar cek kendali. Daftar cek kendali ini termasuk suatu instrumen untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi situasi kondisi nyata dari suatu kegiatan yang terjadi di dalam kelas secara rinci. Dalam memilih instrumen yang tepat, sebaiknya kepala sekolah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus supervisi. Yang kedua yaitu tujuan supervisi. Yang ketiga yaitu teknik supervisi. Dan keempat yaitu waktu untuk dilakukan supervisi. Selanjutnya yaitu tahapan supervisi akademik. Secara umum, pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan supervisi. Yang kedua yaitu pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu tindak lanjut dari hasil supervisi tersebut. Adapun prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik adalah yang pertama yaitu harus objektif. Nah, yang kedua yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga berkelanjutan. Yang keempat berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kelima didasarkan atas kebutuhan sekolah tersebut. Baiklah, tahapan perencanaan dalam supervisi akademik. Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan supervisi, sebaiknya perencanaan tersebut harus memuat pertama yaitu latar belakang.
Nah, latar belakang berisi tentang arti penting supervisi dan alasan perlunya pelaksanaan supervisi tersebut. Yang kedua yaitu landasan hukum. Nah, teman-teman, landasan hukum itu berisi berbagai peraturan yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan supervisi dan peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pelaksanaan supervisi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tujuan. Nah, tujuan ini teman-teman, tujuan supervisi ini memuat hal-hal yang diinginkan dari adanya program supervisi dan pelaksanaan supervisi tersebut. Kemudian yang keempat, indikator keberhasilan supervisi akademik. Nah, ini agar supervisi akademik terukur keberhasilannya, perlu dideskripsikan indikator keberhasilan, baik dilihat dari awal, proses pelaksanaan maupun hasilnya. Nah, kriteria keberhasilan merupakan tolak ukur untuk menetapkan tingkat keberhasilan sebuah aktivitas. Nah, teman-teman, selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan supervisi. Nah, pelaksanaan supervisi akademik sangat tergantung pada pendekatan dan teknik yang digunakan. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, teknik individual, jenis observasi, dan kunjungan kelas, pelaksanaan supervisi biasanya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, baiklah, akan kita lihat apa saja tahapan dari pra-observasi, observasi, maupun pasca-observasi. Nah, teman-teman, pelaksanaan supervisi tadi yang pertama yaitu pra-observasi. Nah, pra-observasi ini berupa tindakan sebelum dilakukannya observasi. Jadi, guru yang akan disupervisi tersebut harusnya merasa nyaman dan siap untuk disupervisi. Bentuk kegiatan pra-observasi biasanya berupa diskusi yang sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan supervisi perencanaan pembelajaran dengan mengacu kepada format. Nah, yang kedua, observasi. Observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi adalah proses refleksi dan pemberian umpan balik serta upaya peningkatan, pengkondisian, tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh guru yang disupervisi. Kegiatan refleksi dan wawancara ini dapat didokumentasikan berupa instrumen wawancara. Nah, yang terakhir, tindak lanjut hasil supervisi. Nah, salah satu langkah penting dalam kegiatan supervisi akademik adalah tindak lanjut hasil supervisi. Supervisi tanpa tindak lanjut maka tidak memiliki dampak apapun dalam perbaikan proses pembelajaran. Tindak lanjut supervisi akademik itu dapat berupa yang pertama, melakukan evaluasi hasil supervisi. Nah, evaluasi hasil supervisi merupakan salah satu kegiatan mengolah, menganalisis, menafsirkan, menyimpulkan dari instrumen-instrumen pengumpulan data hasil observasi di kelas. Yang kemudian, yang kedua yaitu menindaklanjuti hasil supervisi. Nah, berdasarkan hasil analisis evaluasi supervisi akademik, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil supervisi yang meliputi pertama yaitu menetapkan alternatif tindakan yang akan ditempuh. Nah, menetapkan alternatif tindakan yang akan ditempuh sesuai dengan kesulitan atau kelemahan yang ditemukan pada guru tersebut yang sudah disupervisi. Kemudian yang kedua, membuat rencana tindakan yang mencakup kapan, di mana, siapa yang terlibat, serta bagaimana langkah-langkah tindakan tersebut dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga, pemantapan instrumen supervisi. Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok antara supervisor dengan guru atau antara kepala sekolah yang mensupervisi dengan guru yang disupervisi. Dengan kegiatan kajian bersama akan diperoleh instrumen yang lebih baik dengan cara menambah, mengurangi komponen
atau aspek pada instrumen atau memperbaiki deskripsinya. Selain itu bisa juga dengan memperbaiki bentuk instrumennya. Nah, teman-teman, untuk instrumen pelaksanaan supervisi, contoh-contoh formatnya dapat teman-teman unduh di description box yang sudah kami sediakan. Teman-teman dapat mengklik linknya supaya teman-teman dapat melihat format daripada pelaksanaan supervisi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan analisis dan pelaporan serta tindak lanjut hasil supervisi di lembaga PAUD. Yang pertama, dasar pemikiran pelaporan dalam supervisi pendidikan. Menurut Mohanty tahun 1998 halaman 213, pelaporan supervisi adalah catatan yang fundamental atau mendasar dan berguna bagaikan cermin yang menunjukkan kualitas supervisi. Laporan tersebut dapat pula menunjukkan seberapa komprehensif metode supervisi yang dilakukan dan seberapa tinggi frekuensi kunjungan pengawas dalam rangka melaksanakan supervisi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, efektivitas supervisi dapat dinilai dalam tingkatan yang lebih luas. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pelaporan merupakan hal yang sangat penting untuk dikerjakan oleh supervisor. Untuk itu, supervisor harus memiliki kompetensi yang fungsional bagi penyusunan laporan yang bermutu, sehingga laporan yang disusun tidak terkesan asal jadi, melainkan akan terlihat pada laporan yang disusun dapat menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme seorang pengawas pendidikan. Yang kedua adalah tujuan laporan supervisi. Secara umum, laporan supervisi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mutu sekolah setelah disupervisi. Menurut Ormston dan Shaw tahun 1994 halaman 104 menyatakan bahwa tujuan pelaporan supervisi adalah untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat non-profesional yang lebih luas mengenai kekuatan dan kelemahan sekolah, meliputi keseluruhan kualitasnya, standar pencapaian prestasi siswa, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal yang dibutuhkan. Konsep tujuan pelaporan supervisi di atas setidaknya terdiri dari dua hal yang mendasar, yaitu sasaran atau user laporan dan isi laporan. Yang ketiga adalah manfaat laporan supervisi pendidikan. Adapun manfaat pelaporan supervisi pendidikan yaitu merupakan dokumen yang berisi catatan terstruktur tentang hasil pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor. Bila dilihat dari tujuan dan isinya, maka laporan supervisi dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama adalah bagi guru. Bagi guru ini, secara otomatis informasi yang ada dalam laporan merupakan sesuatu yang berharga bagi guru. Berharga karena setidaknya dalam laporan supervisi tercantum dua hal pokok yang terkait langsung dengan pekerjaan guru, yaitu PBM. Kemudian, manfaat bagi kepala sekolah. Laporan supervisi merupakan informasi yang sangat berharga bagi kepala sekolah karena laporan supervisi sepenuhnya menggambarkan kondisi sekolah secara keseluruhan. Kemudian, manfaat bagi orang tua siswa. Setiap orang tua tentunya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu tinggi. Untuk menjadikan sekolah bermutu, tentu banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah supervisor. Yang terakhir adalah manfaat bagi supervisor sendiri.
Karena laporan pengawasan merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh supervisor terkait dengan program supervisi yang dilaksanakannya dalam periode waktu tertentu. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan contoh format pelaporan supervisi pendidikan, silahkan lihat di deskripsi ya. Kami sudah men-share linknya. Terima kasih. Demikianlah hasil paparan yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 6 dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di lembaga pendidikan anak usia dini. Demikian, saya Dona Mendeka Putri undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.